Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sabil. Di sini saya akan menjelaskan tentang bungke-bungke yang telah saya pelajari pada pagi hari ini. Ya, langsung saja ke materi-materinya. Ya, langsung saja pada pembahasan yang pertama ada simbol terjemahan awal. Yang simbol terjemahan awal yang ditandai dengan partikel wa, partikel mo, partikel ga, atau nya, kata kerja pasif atau kata sifat, atau pengulangan. Yang kedua, dari koma sampai, kemudian, dan, dengan, menggunakan, karena, kalau, ketika, sambil, sebelum, dan setelah. Dan ciri yang ketiga itu takaran atau pelengkap, contohnya sangat, sedikit, banyak, dan lain-lain. Tanda yang kelima yaitu koma dan titik. Dan kemudian di sini ada pengecualian partikel ga positif, itu diterjemahkan dari belakang. Sumimasen. Di sini ada pengecualian partikel ga pasif, itu diterjemahkan dari belakang. Dan di sini ada contoh-contoh kata kerjanya, yaitu kata kerja yang pertama ada arimas atau imas, dekimas, wakarimas, irimas, atau hitsuyo, kakarimas. Dan kemudian kata sifatnya yaitu suki, kirai, jozu, heta, hoshi, tai, dan nai. Contohnya di sini yaitu ada bisa ga irimas, membutuhkan visa. Jadi dibacanya dari belakang, dari sini, membutuhkan visa, bukan dibacanya seperti ini. Bisanya membutuhkan, bukan, akan tetapi dibacanya dari belakang karena ini kata kerja pasif yang ditandai dengan partikel ga. Dan kemudian cara membedakan partikel ga oleh dan ga pasif. Contohnya di sini ada partikel ga. Di sini partikel ga-nya oleh, di sini partikel ga-nya artinya nya. Contoh kalimatnya yaitu kare ga tsukuru keki ga oishikunai, kue yang dibuat dia tidak enak. Jadi kalau ada kata kerja berbentuk futsu bertemu dengan kata benda, maka ga di sini yang menunjukkan orang itu dibacanya oleh, dan yang kedua ini dibacanya ya. Jadi kue yang dibuat oleh dianya tidak enak, boleh atau bisa dibaca begitu. Dan di sini ada kata kerja pasif yang ga-nya tidak dibaca, hanya untuk menunjukkan kata kerja pasifnya saja. Contohnya yaitu tatemono ga yakemasu, terbakar gedung. Sumimasen, tadi ada kesalahan teknis. Dan contoh yang keduanya yaitu nihongo ga wakarimasen, seperti yang ada di tabel di sini. Ini menunjukkan ga-nya itu pasif kalau bertemu kata kerja yang seperti ini, atau kata kerja pas play-nya.
Nihongo ga wakarimasen, tidak mengerti bahasa Jepang. Kemudian selain ga yang memiliki arti oleh, yaitu partikel ni. Contohnya kata kerja bentuk kemi te morimasu, koto ni narimasu. Kemudian di sini saya akan memberitahukan cara membedakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja aktif di sini ada mas yang contohnya akemas. Akemas itu belakangnya maka diartikan maka ditunjukkan kata kerja aktif. Akemas membuka. Kalau akimas kan akhirnya bukan itu berarti terbuka. Dan contoh yang kedua, kalau dibandingkan dengan si, maka si yang menang. Contohnya seperti yogoremas, kotor. Yogoremas kan akhirannya akan tetapi bila dibandingkan dengan ini si yogoshimas, itu yang menang yang itu. Berarti kata kerja aktifnya yang yogoshimas, yang berarti mengotori. Pengecualian di sini yaitu ada kata kerja yakimas, membakar, dan bentuk kata kerja pasifnya itu yakemas, bisa terbakar karena bentuk kanoke. Kemudian lanjut, ada bentuk sopan, tapi, ga, demo, kedo, keredomo, memiliki makna berlawanan. Permintaan hanya untuk penghalus agar permintaannya dikabulkan. Permohonan penyesalan, te shimaimashita, penghalus. Contoh berlawanan, jisho wa benri desu ga, di sini ga tetapi, takai desu, kamus itu praktis tapi mahal, karena berlawanan. Dan di sini ada permintaan, amai tabemono o tabetai desu ga, atau kedo, ingin makan makanan yang manis tapi ya apa gitu, lanjutannya bebas, bisa dilanjutkan dengan apa gitu. Kemudian ada penyesalan, okurete shimaimashita ga, atau demo, yang artinya telah terlambat, tetapi ya di sini masih ada lanjutan kalau mau dilanjutin. Kemudian ada menjadi, narimas, dipakai untuk menyopankan. Contohnya, kono hon wa takai desu ne, buku ini mahal. Tapi kalau menjadi tuh pakai narimas sama kata kerja kata sifat i menjadi ku, i nya hilang, kata sifat na menjadi ni, na nya tidak dibawa, dan kata benda menjadi ni. Contohnya di sini, kono hon wa takaku narimas, buku ini menjadi mahal. Atau sensei ni narimas, menjadi guru, kalau kata benda. Dan kemudian sini ada kira-kira desho. Contohnya yaitu kyou wa atsui desho ka, hari ini apakah kira-kira panas?
Dan apabila di sini K-nya itu boleh tidak dibawa, asalkan yang U ini itu nadanya ditinggikan, seperti kyo wa atsui desho, kyo wa atsui desho, seperti itu, seperti nada bertanya. Dan kemudian mas deshoka boleh digunakan meskipun tidak ada rumusnya, hanya mengambil sisi sopannya saja. Jadi mas di sini digunakan untuk mengambil sisi sopannya saja, walaupun tidak ada di rumus. Dan kemudian lanjut bungkai yang berikutnya, ada yokattara, berasal dari kata i, yoi, dan yoroshi. Contoh, kalau berkenan, artinya ini, kalau berkenan, mau, boleh, diizinkan, dipersilahkan. Dan bentuk yokattara ini bisa diganti dengan bentuk kata kerja bentuk bakai, atau ya yang lainnya kata sifat atau apa. Dan di sini kata sifat i jadi yokereba menjadi yokereba. Sini juga sama yoroshikereba. Contohnya di sini menggunakan yokattara. Yokattara, kalau mau, koreo tsukatte kudasai, silakan pakai ini. Di sini di sini menunjukkan ini yang digunakan, meskipun bukan kata benda ya. Lanjut, kemudian ada te kuremasenka atau maska, dapatkah me. Bungkai ini digunakan ketika diri sendiri yang diuntungkan. Dan bungkai ini juga sama seperti bungkai yang sebelumnya yang bentuk K itu, yang berarti dapatkah me. Contohnya, nah yang ini te kudasai kure morae itadake. Nah, sekarang kita bahas yang ini. Sebenarnya sama saja, minasang. Kohi o sukutte kuremasenka, dapatkah membuatkan kopi untuk saya. Di sini yang diuntungkan saya, maka untuk saya. Sebenarnya ada arti yang tidak tertulis. Dan kemudian te kudasaimasenka atau maska bisa memakai bentuk positif atau negatif, sama aja. Dapat yang artinya sama aja, dapatkah me. Te kudasai ini lebih sopan daripada yang te kuremasenka. Dan contohnya, tetsudatte kudasaimasenka, dapatkah membantu saya. Kemudian ada te moraemasenka atau maska, dapatkah me. Contohnya, mizu o totte moraemasenka, dapatkah mengambilkan air. Mizu o totte moraemasenka, dapatkah mengambilkan air. Dan kemudian lanjut ada te itadakemasenka atau maska, dapatkah me. Te itadakemasenka itu lebih sopan daripada yang tadi, yang te moraemasenka. Contohnya ada mizu o totte itadakemasenka, dapatkah mengambilkan air. Dan kemudian ada te yarimashoka, yang artinya maukah di.
bungkai ini sama aja kayak yang bentuk penawaran itu. Nah, yang ini kata kerja Masyoka maukah, atau kata kerja bentuk T yari age sasi age yang artinya maukah di. Lanjut, T yari Masyoka maukah di biasanya digunakan kepada teman atau yang lebih muda daripada diri sendiri. Contohnya, mo warimasenka tetsudat te yarimashouka, belum selesai, apakah mau dibantu, maukah dibantu, gitu juga bisa. Dan lanjut, di sini ada te agemashoka yang artinya sama saja, maukah di. Te agemashoka ini digunakan kepada teman atau rekan kerja. Contohnya, mo wakarimasenka osiete agemashoka, apakah belum mengerti atau belum mengerti, mau diajari atau maukah diajari. Dan kemudian di sini ada te sasi agemashoka yang artinya sama saja, ketiga ini, maukah di, biasanya digunakan kepada guru atau orang yang derajatnya lebih tinggi daripada kita. Contohnya, motte sasi agemashoka, maukah dibawakan, ya seperti nimotsu o motte sasi agemashoka, maukah dibawakan barang, ya begitu. Kemudian udah ya, mungkin cukup sekian video pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.